Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Kondes Mendes Tarot di General Reading ya. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Terima kasih buat sahabat aku semua dimanapun berada yang sudah klik video ini ya. Ternyata selama ini begini ya, yang dia rasakan ke kamu. Kita akan lihat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan atau kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan jawaban dengan tepat dan benar. Kita akan mulai ya, fokus. Oke, kita mulai ya, fokus. Kita akan mulai shuffle. Ternyata selama ini begini yang dia rasakan kamu. Seiring dengan berjalannya waktu, ini waktu ya, waktu akan bercerita tentang bagaimana yang dia rasakan ke kamu. Ternyata begini atau begitu. Kita akan lihat kartu pertama, kita akan lebih dekat dulu ya. Yaitu tentang kegagalan ya, ini yang dia rasakan. Mungkin dia deket sama kamu tapi dia ngerasa nggak baik-baik saja gitu ya. Cinta tapi dia ngerasa kok nggak baik-baik saja. Mungkin ada rasa tertekan ya bersama kamu, ada rasa takut mungkin bersama kamu ya. Tetapi dia tetap bersabar, tetap berusaha untuk bersabar, berjalan bersama kamu. Kenapa ya? Karena mungkin cinta ya, atau karena komitmen. Tapi dia bersabar, tetap berada di sisi kamu. Sebetulnya dia sangat sedih sekali, sangat patah hati sekali dengan apa yang dia rasakan dalam kebersamaan ini. Seperti itu ya, mungkin maksudnya seperti itu, tapi karena kartunya mengarah ke situ ya. Walaupun dia mencintai kamu, ini ada yang sebagian berdialog dengan orang yang sudah mempunyai pasangan atau rumah tangga orang lain. Tetapi ini yang dia rasakan karena cinta. Ya, jadi selama bersama kamu itu dia modalnya cinta. Tapi sebetulnya dia ngerasa tidak baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu tuh ada rasa tertekan, ada rasa yang nggak suka, seperti ibaratnya banyak masalah gitu. Karena banyak masalah, mungkin kamu yang kurang pengertian atau dia yang terlalu mengerti, atau dia yang kurang pengertian tetapi kamu yang tidak mengerti ya. Jadi seolah-olah tuh pertengkaran tuh seperti bom waktu jedar gitu. Walaupun nanti baik lagi karena dia mencintai kamu ya. Terkadang dia patah hati tetapi masih aja bersabar karena dia mencintai kamu. Seperti itu ya. Berjalannya waktu itu membawa cerita, membawa kisah tentang yang dia rasakan ke kamu. Seperti itu ya. Ada keinginan menikah di hubungan ini, sebetulnya ada hubungan serius ya, ada keinginan serius di sini ya. Ada keinginan serius, mungkin kalian sudah merencanakan ini ya. Seiring waktu ada keinginan menikah, atau dia sedih bukan karena kamu nggak ngerti posisi dia, yang pasti seperti itu. Di sini dimintanya tuh seperti itu ya. Dia cinta banget sama kamu dan ada keinginan menikahi kamu, tetapi selama dalam hubungan ini kan orang kan nggak mulus-mulus aja. Mungkin kamu atau dia ya, mungkin dia dalam problem tentang keuangan. Nah di sini masih juga menunggu sabar tentang penghasilan, selain sabar menghadapi
kamu ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi ini loh yang dia rasakan ke kamu selama ini. Dia merasakan seiring berjalannya waktu tuh semakin kesini terasa mungkin bagus, baik 3 bulan 4 bulan ya, rukun gitu, kemudian boom waktu ya, karena mungkin dia menuntut pengertian dari kamu yang nggak ngertiin posisi dia di mana dia kesulitan finansial, atau bukan kesulitan finansial, pekerjaan ini ya, tentang penghasilan, akhirnya bertengkar dan patah hati. Tetapi dia cinta sekali sama kamu, makanya masih bersabar. Dan dia memang berencana juga ingin menikahi kamu ya. Ingin menikahi, tersiratnya di sini ya. Ingin menikahi karena sayang, karena cinta sama kamu, tapi dia terbentur oleh finansial atau penghasilan yang masih lama, menunggu dan hasilnya itu belum banyak terlihat untuk bisa mencapai ke sebuah keseriusan pernikahan. Jadi terkadang mungkin ini kita bicara tentang dia dan kamu ya, ini yang kita bicarakan kamu aja. Kamu di sini kurang pengertian atau kurang sabar. Sebetulnya kamu nggak mengejar tentang pernikahan, mungkin karena dia sedih, stres tentang penghasilan yang nggak mumpunin ini, dia merasa gagal dalam hubungan ini, dan dia terkadang mungkin sama kamu agak cuek, agak nggak peduli, sehingga kamu pun meminta untuk perhatian dari dia. Tetapi semua itu justru menjadi sebuah bom waktu atau masalah di sini. Ini hubungan ini mendekatin gagal ya sebetulnya. Ada permasalahan, udah menghadapi gagal tapi masih bisa diperbaiki. Ya. Keinginan menikah masih ada sampai sekarang. Ya intinya dia merasa tertekan, sabarnya itu sabar banget menghadapi kamu, tetapi tertekan karena kamu menurut dia tidak mengerti ya. Di sini ada hubungan yang awalnya itu memang cuma suka sama suka, tapi seiring berjalannya waktu dulu juga gagal. Mungkin masa lalu kalian berdua ini memang hanya dari awal saling suka saja ya kan, saling membutuhkan saja. Kemudian kalian ada yang terjebak melakukan sesuatu yang memang sebelumnya belum bisa dilakukan, masih dilarang ya, tetapi kalian karena mungkin cinta itu terkadang membuat lupa diri, tidak bisa membedakan mana dosa mana tidak, karena cinta itu seperti api. Kalau disentuh oleh cinta, sama-sama cinta loh maksudnya, pasti akan terbakar. Endingnya kemana? Ke sini, melakukan sesuatu hal yang masih belum diizinkan baik oleh agama maupun oleh negara, tetapi sudah melakukan. Akibatnya terjebak. Kalian kemudian seiring berjalannya waktu tumbuhlah perasaan sayang, tetapi seiring berjalannya waktu selama ini dia merasakan bahwa hubungan ini sering mengalami sebuah permasalahan, tetapi bisa diperbaiki kembali baik. Kenapa? Karena salah satu di antara kalian sabar, terutama dia. Walaupun dia sering patah hati di sini sering sedih. Siapa yang sering mematahkan hati di sini? Hanya kalian yang tahu, kalian berdua yang tahu. Hanya kamu yang menonton video ini. Ya, sebentar minta putus, sebentar nyambung, sebentar minta putus, nyambung. Tetapi yang pasti kalian berdua itu saling mencintai. Kendati ada bagian yang mereka dari kalian yang memang berdealing dengan pasangan orang lain yang membuat sebuah kegagalan. Tetapi ini yang menjebak. Kalian tidak bisa terpisah karena pernah melakukan sesuatu, dan itu mungkin agak belakangan disadari, dan kamu ingin mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Dan kamu mengajak dia menikah atau dia yang mengajak kamu menikah, dan memang betul seiring waktu memang berjalan rasa cinta itu tumbuh dan berlimpah. Ada yang terhubung dengan single parent, ada yang terhubung dengan pasangan orang lain ya, seperti itu.
sudah merasa memiliki ya. Jadinya seperti itu, membuat kalian harus mempertanggungjawabkan. Semua dilakukan dengan cinta. Iya, cinta itu seperti api ya. Akhirnya kalian labil. Hubungan ini sering terjadi yang dinamakan bukan perkelahian ya, sering cekcok gitu. Makanya nyaris ada yang sudah putus tapi diperbaikin. Ayo kita putus itu terus perbaikin. Oke, karena kenapa dia juga mau ya Des? Karena mencintai kamu dan memang ingin menikahi kamu, walaupun dasarnya juga ada ini juga ya, keinginan bla bla blu atau fisik. Jangan pernah terbakar oleh api ya. Ya, sudah tidak ada kecocokan ya ini ya. Sudah tidak ada kecocokannya kalau berantem itu. Dan dia ngerasa seperti itu. Ngerasa ini mungkin bomnya ya. Saat Goddess reading ini adalah bomnya, maksudnya bomnya, dornya gitu. Bahwa dimana selama ini bisa diperbaiki. Ini kayak udah ending ya. Ending bahwa sepertinya tuh secara nalar ya, secara logika berantem terus, kurang akur ini ya. Itu kalian berdua itu sering salah paham satu, bertengkar iya, terus seolah-olah tuh memang sudah tidak ada kecocokan karena beda prinsip. Sebetulnya cinta itu pakai prinsip ya, tapi tidak harus sama. Bagaimana menyamakan? Kamu perempuan, dia laki-laki. Kamu lahir di hari Senin, dia di hari Selasa. Beda ya, nggak bisa. Cuman seolah-olah menurut dia tujuan itu nggak bisa ketemu gitu loh. Kamu maunya begini, diperhatikan, disayang, dilelo-lelo-ledong. Ya, kalau ngechat ya langsung dibalas. Ya, maunya seperti itu. Sedang dia sendiri lagi pusing mikirin keuangannya, pekerjaannya yang morat-marit belum jelas gitu loh, yang masih menunggu hasil, artinya kan penghasilannya nggak jelas, tapi dia tetap bersabar untuk kamu karena dia cinta sekali sama kamu dan dia ingin menikahi kamu. Dia berusaha ya, tetapi kamu mungkin ya namanya manusia, sabar itu kan juga ada batasnya ya kan. Akhirnya kalian berdua berkhianat. Ada yang sebagian mengkhianati hubungan ini di sini antara kamu dan dia. Ya, tapi bentuknya belum selingkuh. Ini nggak terlihat selingkuh, cuman ya mungkin akan untuk menyudahi dan tidak melanjutkan untuk ini karena dia memang benar-benar tertekan gitu. Hubungan ini sudah ngerasa benar-benar sudah tidak ada kecocokan, tetapi dia masih cinta ya. Ya, seperti itu. Kita akan lihat. Dia masih akibatnya tuh dia masih memegang cupnya itu ya. Dia masih memegang perasaan sayangnya, cintanya ke kamu yang berlimpah itu, tetapi ragu-ragu jadinya ragu-ragu karena yang setiap hari menemukan sebuah pertengkaran setiap hari. Kegagalan hampir bahagianya 3 bulan, berantemnya sehari tapi langsung tes gitu loh, paham nggak? 3 bulan baik-baik aja, 4 bulan baik-baik aja, saling sayang, saling cinta, tapi ya kalaupun berdebat itu ya kecil-kecilan aja gitu, masih bisa masih bisa di handle gitu ya. Tetapi begitu boom, nah ini saat di reading begitu kayaknya adanya seperti itu. Boom. Ya, kita akan lihat penegasannya. Apakah dia mulai menyerah atau akan melanjutkannya? Karena selama ini dia merasa sangat-sangat tertekan ya, sangat-sangat tertekan, sangat-sangat tertekan, sakit. Ya, merasa tertekan karena teramat sangat. Jadi kita akan lihat apakah si dia ini tetap pada pedomannya bahwa merasa tidak cocok lagi sama kamu,
atau akan bisa diperbaiki. Ya, kita akan lihat. Karena di sini masih bisa diperbaiki. Kenapa? Cinta sekali loh, tapi dia menjadi ragu. Ya, kita lihat. Bismillah. Kita akan lihat ya. Iya, dia masih punya keinginan. Dia masih punya keinginan. Masih punya keinginan untuk melanjutkan pernikahan ini. Ya. Tetapi kenapa di sini dia ragu-ragu? Kita akan lihat. Karena dia tuh cinta banget. Ibaratnya mau ninggalin kamu tuh nggak mau gitu loh. Ya, kalau dia bisa mencari pekerjaan di tempat yang lain, tetapi dia masih bertahan agar selalu dekat dengan kamu gitu loh. Ya, ya, dia masih mempunyai keinginan untuk menikahi kamu. Masih ingin menikahi kamu atau menikah dengan kamu. Oh, dia sangat sayang sama kamu. Sekarang ini bisa buat kamu pertimbangkan atau pertimbangan buat kamu. Apakah kamu akan tetap tidak mengerti dia? Apakah kamu tetap ingin maunya sendiri, menang sendiri? Ini bisa vice versa ya. Walaupun dia kecewa dalam cinta, dia pernah mengalami kecewa juga. Ini yang sudah menikah juga tetap akan ya. Ini ada yang berdiri dengan orang yang sudah menikah, tapi tetap dia terpikirkan untuk menikahi kamu karena saking cintanya. Apa ya resepnya? Mungkin kamu cantik, mungkin kamu pintar cari uang, atau mungkin karena sesuatu yang membuat dia itu tidak bisa terpisah dengan kamu. Tapi yang pasti ditegaskan di sini, diklarifikasinya di sini juga, dia tetap bertahan, tetap mempunyai sebuah keinginan untuk bisa tetap menikah dengan kamu. Walaupun di perjalanan ini yang single parent pernah ngalamin kecewa berat ya tentang perasaannya dengan orang masa lalu ya. Tapi ini dia tidak diceritakan di sini, tapi dia memang sering mengalami kecewa karena kamu. Bisa terbolak-balik ya. Ya. Dan di sini ada yang dinamakan, ini orang mut-mutan ya, stabil. Saat ini stabil. Kemarin pas pertengahan nggak stabil. Pas di reading gondes ini dia dalam keadaan stabil dan sudah tidak marah. Tapi inilah yang dia rasakan ke kamu selama ini ya. Seiring dengan berjalannya waktu, apa yang akan terjadi di hubungan ini kita akan lihat. Tetapi yang pasti dia tidak akan mundur seinci pun, kendati dia merasa lelah, merasa sedih saat kalian bertengkar, merasa patah hati ya. Tapi dia tidak bisa pisah atau tidak bisa meninggalkan kamu. Tapi yang pasti yang dia rasakan setiap kalian bertengkar atau terjadi pertengkaran ya, hampir gagal, ini ada yang hampir putus, bahkan mungkin hampir putus gitu, terus nanti sambung lagi, saling memaafkan kayak gitu, terus nyambung lagi, terus besok bertengkar lagi beberapa bulan kemudian ya, terus minta maaf lagi kayak gitu ya. Itulah hidup ya. Yang pasti dia terkadang kalau lagi berantem dia ngerasa ragu-ragu. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Ada yang sebagian seperti itu, tergantung yang menonton ya. Terus di penegasannya atau di klarifikasinya dia tidak bergeming ya. Dia punya prinsip dalam diri dia sendiri. Dia tipe setia dan menepati janji. Di sini dia tetap bertahan, tetap memiliki keinginan untuk menikah dengan kamu. Kendati pun di hubungan ini sering terjadi kekecewaan. Saat ini, saat di reading goddess ini dia dalam keadaan stabil. Ya. Sekarang berjalan ya dengan seiringnya waktu. Kita akan lihat perasaan dia saat ini ya. Ini kayaknya kalian lagi ada masalah kemarin-kemarin. Ya. Ada
dia akan menghubungi kamu. Ini masih dalam proses loh. Yang sekarang terjadi itu ini, ya, bertengkar. Tapi ini adalah penjelasannya, penegasannya bahwa di dalam keadaan seperti ini, sedih, patah hati, kecewa, dia tetap akan menikahi kamu. Nanti dia akan menghubungi kamu, ya, yang tidak terhubung karena salah paham atau lagi bertengkar akan terhubung. Karena dia mempunyai cinta yang tulus. Cinta yang tulus untuk kamu. Cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu cinta yang bagaimana, Tones? Ya itu, tahan banting. Sekalipun kamu hina-hina dia, sekalipun kamu juga tuh, karena tulus itu enggak memikirkan lukanya tuh sedikit, nangis tapi nggak bisa lupa, akhirnya nanti sayang lagi, kayak gitu, namanya tulus. Di sini ada apa ya namanya, kegelisahan tersendiri. Ya namanya bertengkar ya, ini selalu gelisah ya. Kalau boleh dibilang kok nggak cepet-cepet berubah hidup aku ini ya, selalu dalam kesulitan ya. Ini orang sensitif sekali ya, sensitif sekali ini orang, lebih ke melo ya. Kalau setiap lagi ada masalah sama kamu minta putus, dia tuh kayak sudah gelisah, kerja nggak semangat kayak gitu, karena dia sayang. Orang sayang tuh seperti itu. Kamu pun sayang kan? Iya, cuman terkadang ego kamu lebih tinggi dari dia, atau sama, kalian sama-sama ego. Yang satu minta dipengertiin, yang satu juga, yang satu nggak pengertian, yang satu juga nggak pengertian. Jadi sama kalian itu ya. Ya. Keraguan cinta itu ada di situ ya. Tetapi di sini dia akan menghubungi kamu karena memang dia di sini merasa apa ya? Awal dia bahagia itu bersama kamu itu baru saat-saat ini gitu loh. Jadi hatinya itu kemarin-kemarin mungkin ragu-ragu, waktu sebelum dengan kamu tuh kayak ragu mau mengenal, yang single parent ya, mau mengenal lawan jenis itu nggak ada keberanian, atau ragu-ragu karena dia pernah kecewa dengan orang masa lalu mungkin ya. Jadi sini nggak ada kartunya. Tetapi setelah dipertemukan dengan kamu merasa senang, walaupun ya hubungan ini berantakan terkadang seperti itu. Dan juga yang sudah mempunyai pasangan itu mungkin dikecewakan oleh pasangannya, sehingga dia melarikan keluar dari sangkar komitmen dan menjalin hubungan dengan kamu. Jadi kamu tuh orang yang benar-benar ada untuk dia di saat dia membutuhkan gitu loh. Karena kalian saling cinta ya, saling sayang sih. Kemudian di sini juga menawarkan cintanya tuh hanya kamu. Jadi dia tuh menjatuhkan pilihannya itu hanya sama kamu gitu loh. Tapi sering bertengkar ini yang kondeseran, tapi ya nggak masalah, namanya dinamika cinta seperti itu. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian bisa saling memperbaiki. Kalau dia yang merasa memperlakukan kamu seperti ini ya, kamu intinya begini, nanti setelah menonton video ini kalian bisa ketemu. Ini kan ada komunikasi, cobalah komunikasikan bahwa menjalin sebuah hubungan itu harus saling percaya, saling menghargai, saling itu masuknya ke data melengkapi ya. Intinya jujur, percaya ya, dan setia, kemudian saling melengkapi itu ya. Gampang ya Gondes ngomong, gampang sekali. Gondes bisa, belum tentu, tapi Gondes akan berusaha. Seandainya Gondes ada di posisi ini, Gondes juga akan mencoba untuk memperbaiki. Apa sih yang membuat kok aku seperti ini dengan pasanganku, seperti itu. Ada potensi ya pernikahan di hubungan ini, potensinya besar, nggak ada rintangan, nggak ada belenggu ya.
Di sini ada ketulusan, di sini ada cinta berlimpah, di sini ada keinginan untuk menikah, baik dari pemikiran dia, baik dari klarifikasi atau penegasannya. Dan ini adalah potensi untuk bisa menikah, berpotensi menikah, walaupun tidak dalam waktu dekat, tetapi potensi menikah ini akan terjadi di antara kalian. Nah, nanti kalau nggak benar gimana, Des? Nah, ini Gondes sampaikan di sini. Kalian dalam ranah ini ya. Kok ternyata besok nggak nikah, endingnya nggak nikah bahkan putus total. Itu kendali ada pada kalian berdua. Kalian mengikuti nggak kata Gondes, yang saling setia, percaya, dan saling melengkapi, juga jujur. Kalau kalian nggak menjalani itu, tidak sampai ke sini ya. Jangan salahkan Gondes. Seperti itu. Ternyata selama ini begini yang dia rasakan. Kamu cinta, sayang, ketulusan, kecewa, patah hati, pekerjaan yang amburadul, penghasilan yang nggak jelas, sehingga dia juga harus sabar sama kamu, ngadepin kamu, juga harus sabar ngadepin penghasilan dia, dan dia tetap tidak bergeming sedikit pun. Kelebihannya dia atau kamu ya, ini bisa vice versa, atau kalian berdua tetap ada rencana pernikahan untuk sebuah ibadah, sebuah kebaikan, untuk menepati janji. Seperti itu. Ini yang salut Gondes lihat di sini tentang sebuah komitmen dari awal sampai sekarang, yang awalnya cuman modal sayang sama sayang karena ada sesuatu hal ya, dan kamu menuntut untuk menikah karena sesuatu hal ya, keterjebakan itu ya, bla 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 itu. Dan dia pun bukan pemain ya, kalau pemain kamu udah ditinggalkan kemarin loh, tetapi dia masih mencoba untuk bertahan bersama kamu karena dia juga sayang, cinta sama kamu. Tapi kalau bisa jangan sampai satu sama lain itu menjadikan pertengkaran ini menjadi sebuah keraguan. Jangan, kalau bisa. Intinya yaitu percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi satu sama lain. Kamu melengkapi kekurangan dia, dan dia melengkapi kekurangan kamu, dinamakan kemudian sempurna. Nah, seperti itu. Nggak ada orang yang sempurna, yang ada dua sisi dipertemukan, saling melengkapi, kemudian terbentuklah yang namanya kata sempurna. Insya Allah mudah-mudahan hubungan ini betul-betul bisa menjadi sebuah kenyataan. Kalau kalian ada di ranah ini, kalau kalian tidak ada di ranah ini dan kalian ingin personal reading, silahkan ya, ambil manfaatnya ya. Semua kembali ke kamu karena hidup kamu ada di tanganmu ya, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah atau Tuhan kita menurut keyakinan ya, bahwa dalam mengambil langkah, dalam mengambil keputusan, kita harus melibatkan Tuhan ya, dan gunakan intuisi. Oke, di sini ada energi ada energi Capricorns ya, ada energi Capricorns, juga ada energi Taurus ya, ada energi Taurus ya. Kita akan lihat lagi di sini ada energi apa aja, Des? Ada Seven of Pentacle. Kita akan lihat ya, di sini ada energi Taurus ya, kuat sekali di sini. Ada energi Taurus, Capricorn ya. Kemudian ada energi Gemini ya, tipis-tipis ada energi Gemini. Juga ada energi Aries ya. Gemini kaku ya, cool, tetapi kalau sudah mencintai seseorang. Taurus sendiri juga seperti itu ya, mempunyai cinta yang terhadap pasangannya itu nggak gampang goyah. Juga Capricorns, juga Aries ya, seperti itu. Letakkan energi kalian di mana ya. Sekarang Gondes akan sapel pesan untuk kamu.
Ganesh menggunakan pesan red ampo karena banyak teman yang bilang Ganesh mendingan red ampo bagus pesannya gitu ya. Ganesh menggunakan intuisi hati mengambilnya. Ya. 5 ya, pesannya ada 5 sesuai tebaran kartunya. Kita akan satu persatu buka tebarannya. Dia ingin meninggalkan kamu. Terkadang seperti itu ya, karena lelah dia. Tapi masih bisa diperbaiki. Buat introspeksi diri ya, kalian menonton video ini kalau kamu ada di sini. Harus memahami arti hidup ya. Kita harus mengerti hidup ini tidak milik kita sendiri. Termasuk gimana dia menuduh kamu tidak pengertian, karena mungkin sebetulnya walaupun kita menjalin sebuah hubungan, kita punya kehidupan tersendiri ya. Maksudnya kita punya hidup tersendiri. Kita punya hidup sendiri. Tidak melulu harus bersama. Tentang keuangan, ini permasalahannya tentang finansial, sehingga nikah tertunda, sehingga dia tidak bisa totalitas memperhatikan kamu ya, karena dia juga tersendat-sendat penghasilan ya. Cinta tidak harus memiliki ya, tapi kalau Kondes ya nggak mau sih. Kalau menurut Kondes, ngapain buang-buang waktu menjalin hubungan kalau tidak memiliki. Dan di hubungan ini banyak kecurigaan, seperti itu, banyak kecurigaan ya. Oke sahabat Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa ya. Ternyata selama ini begini yang dia rasakan ke kamu. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan tentunya bermanfaat untuk kedepannya. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jangan mengeluh di saat bersedih. Jangan terlalu terbahak-bahak di saat bahagia. Tetap ya bersyukur pada Allah Sang Maha Pencipta alam semesta, atau menurut keyakinan siapa semua. Dan yang pasti jangan lupa ya, tetap menjadi orang baik. Karena apa? Menjadi orang baik itu adalah kepuasan tersendiri. Tapi bukan untuk pamer ya, memang itu ketulusan yang ikhlas gitu, seperti itu. Ya, kebaikan yang ikhlas. Ya, oke. Tetap berdoa karena doa dahsyat ya, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Contohnya hati menjadi lebih tenang ya. Dan jangan pernah mempunyai rasa dendam, karena dendam itu seperti benalu atau parasit yang akan merusak jiwa kita sendiri. Ya, tetap letakkan cinta kamu ya di tangan Allah, atau cintailah dia karena Allah, karena segala sesuatu Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Jadi jangan mencintai apapun yang ada di dunia karena pengertian kalian sendiri. Ada kesalahan, ada milik Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.